Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2010417183 dari kelas A3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tata kelola dari perusahaan Apple Inc. Apakah kalian sudah mengenal iPhone, MacBook, ataupun iPad? Nah, produk-produk ini adalah hasil dari produksi perusahaan Apple Inc. Perusahaan Apple Inc. ini adalah perusahaan terbesar yang dimana remaja dan lansia pun sudah mengetahui mengenai produk dari teknologi perusahaan ini. Nah, apakah kalian sudah mengetahui awal mula dari perusahaan ini berdiri? Tentunya Apple tidak dibangun dalam waktu semalam saja, dan mereka juga perlu usaha yang keras. Maka dari itu, ada baiknya kita mengetahui sedikit tentang informasi dari perusahaan Apple ini. Nah, dari video ini akan saya jelaskan secara singkat mengenai perusahaan Apple Inc. ini. Nah, berikut ini adalah topik pembahasan yang akan saya bahas pada video ini. Nah, yang pertama akan saya jelaskan sejarah singkat mengenai awal mula berdirinya Apple Inc. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari perusahaan Apple Inc. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai analisis tata kelola perusahaan Apple Inc. Nah, awal mula berdirinya Apple Inc. ini adalah pada tanggal 1 April 1976, yaitu Steve Jobs tidak sendirian. Ia dan Steve Wozniak adalah pendiri pertama dari Apple Inc. Nah, mereka berdua ini adalah teman dekat semenjak lama, yaitu pertama kali mereka bertemu pada tahun 1971. Pada saat itu, Wozniak ini berumur 21 tahun, dan Jobs ini berumur 16 tahun. Jobs yang masih berusia muda pada saat itu berusaha untuk meyakinkan Wozniak agar ia menjual hasil dari komputer yang dibuatnya. Jobs menawarkan pada sebuah toko komputer yang bernama The Byte Shop, di mana toko tersebut setuju untuk menjual komputer yang dibuat Wozniak. Nah, pemilik toko ini yang bernama Paul Terrell membeli komputer dari Jobs sebanyak 50 unit dengan harga $500 untuk satu paket dengan satu paket lengkap. Pada saat itu, Apple membuat unit komputer yang ramah untuk digunakan di rumah maupun di kantor. Nah, produk pertama yaitu produk Apple I adalah sebuah komputer layaknya mesin tik yang tidak menggunakan monitor. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari unit komputer dari Apple I yang mirip seperti mesin tik. Produk komputer yang dibuat oleh Wozniak ini berhasil untuk dipasarkan oleh Jobs, di mana pada saat itu ia berhasil menarik perhatian dari Mike Merkula yang akhirnya berinvestasi kepada Apple sebesar $250.000 yang menjadi perusahaan pihak ketiga untuk bekerja sama dengan Apple. Tidak lama setelah mengeluarkan Apple I, Wozniak akhirnya mengeluarkan produk Apple II yang mengguncang dunia teknologi pada saat itu. Nah, Apple II itu dirancang dengan visual yang lebih berwarna dan terdapat aplikasi VisiCall yang mirip dengan Microsoft Excel. Aplikasi tersebut, Apple pun berhasil menjual banyak unit komputer kepada pelaku bisnis dan perkantoran. Di tahun 1978, setelah produk Apple II sukses untuk dipasarkan, pada tahun 1978 ini akhirnya Apple memiliki pegawai dan kantor sendiri. Lalu di tahun 1979, para insinyur yang bekerja di bawah naungan Apple diizinkan untuk datang ke Sherlock Park, yang dimana perusahaan ini sendiri sudah terkenal sebagai perusahaan teknologi ternama di dunia. Steve Jobs pun memutuskan untuk belajar di kampus Park bersama dengan para insinyur lainnya agar bisa mendalami lebih dalam lagi tentang teknologi.
Kemudian di tahun 1980, akhirnya Apple meluncurkan Apple ketiga yang ditujukan sebagai komputer bisnis dan bersaing dengan Microsoft dan IBM yang juga berfokus pada tujuan yang sama. Tapi Apple III ini hanya kesuksesan sementara saja, karena di saat itu Jobs dibujuk oleh Park untuk meluncurkan produk teknologi berbasis Graphical User Interface atau GUI, karena Sherlock Park ini menilai bahwa GUI ini adalah masa depan dari komputer, sehingga Jobs harus mengembangkannya. Akhirnya, Jobs pun meluncurkan produk komputer dengan berbasis GUI ini pada tahun 1983 dan diberi nama Lisa. Namun tidak sama dengan harapannya, karena komputer yang dia ciptakan ini tidak laku di pasaran, mengingat harganya yang terlalu mahal kala itu dan tidak didukung dengan software yang memadai. Nah, walaupun produknya itu tidak laku di pasaran, tetapi Jobs ini tidak menyerah dan langsung menggarap proyek berikutnya, yaitu Apple Macintosh. Dan di waktu yang sama peluncuran perangkat ini, Jobs pun merekrut John Sculley yang merupakan CEO termuda kala itu dan masih memegang jabatan di Pepsi. Kemudian di tahun 1983, tidak ada yang menyangka Jobs dan Sculley ini cekcok karena adanya perbedaan pendapat. Kemudian si Jobs ini keluar dari perusahaan Apple dan di bawah kepemimpinan Sculley ini, Apple ini mulai merangkak naik hingga pada tahun 1990. Sedangkan Jobs membuat perusahaan software baru yang diberi nama NEXT. Apple sendiri mengalami perkembangan yang pesat karena adanya rencana dari Jobs yang sudah dirancang sebelumnya. Pada saat itu juga, Jobs melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan kecil yang bernama Adobe. Setelah tahun 1990, Apple pun mengalami penurunan yang sangat jauh karena strategi yang dilakukan oleh Sculley ini dan tanpa pengetahuan dari kedua pendiri Apple sebelumnya, itu menyebabkan Apple mengalami penurunan yang drastis. Nah, kemudian akhirnya dia membeli perusahaan NEXT untuk membawa Jobs dan Wozniak untuk kembali ke Apple. Nah, setelah Jobs dan Wozniak ini kembali ke Apple, akhirnya Apple kembali naik dan menjadi perusahaan yang sangat terkenal hingga sekarang. Adapun makna dan filosofi dari logo Apple. Pada tahun 1976, logo Apple ini dibuat oleh Steve Jobs dan Ronald Wayne, yang dimana logo Apple ini menggambarkan Isaac Newton yang duduk di bawah pohon apel dan apel tergantung tepat di atas kepalanya. Adapun pita yang melingkari gambar dengan apel komputer CO yang tertulis di atasnya. Steve Jobs ini mengatakan dia menginginkan logo yang lebih menarik dan lebih modern daripada yang pertama. Nah, kemudian ia mendatangkan sebuah desainer yaitu Rob Janoff, yang dimana ia adalah seorang desainer grafis dan menyarankan gambar apel dengan gigitan, sehingga tidak tertukar dengan buah-buahan lainnya. Logo pada tahun 1976 sampai dengan 1998 adalah logo apel dengan garis-garis pelangi, dan ada beberapa alasan untuk itu, yaitu Steve Jobs ingin orang berpikir berbeda. Nah, menurut Janoff, gigitan pada logo Apple ini awalnya diterapkan agar orang tahu bahwa itu mewakili apel, bukan tomat ataupun cherry. Kemudian ada visi dan misi dari perusahaan Apple. Visi dari perusahaan Apple ini yaitu ingin adanya apel di setiap meja, dan misi dari perusahaan ini yaitu Apple memicu untuk revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan diciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh.
dan Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan persembahan internet. Nah, prinsip kenyamanan dari perusahaan Apple Inc. Sejak komputer Macintosh diluncurkan pertama kali pada akhir dekade 1970-an, Apple dikenal sebagai perusahaan yang mementingkan aspek user-friendly. Kemudian ada analisis tata kelola dari perusahaan Apple Inc. Yang pertama itu adalah strength, yaitu Apple adalah perusahaan yang sangat sukses, yaitu penjualan dari pemutar musik iPods telah meningkatkan laba kuartal hingga 320 US dollar hingga pada Juni 2005, di mana persepsi yang menguntungkan juga meningkat penjualan komputer Macintosh. Jadi iPods memberikan akses ke seluruh seri baru segmen yang membeli ke bagian lain dari Apple atau dari merek Apple, yaitu penjualan dari produk-produk netbook juga sangat kuat dan merupakan kontribusi besar untuk pendapatan Apple. Yang kedua yaitu dari mereknya adalah yang paling penting, karena Apple adalah salah satu yang paling mapan dan IT ternama di dunia dan memiliki pelanggan yang mendukung merek Apple dan setia menunggu produk baru dari Apple. Dan sekarang Apple adalah produk yang paling wajib dibeli oleh orang-orang berbagai kalangan. Yang kedua ada weakness, yaitu ada tekanan pada Apple untuk meningkatkan harga dari musik download file, yaitu dari industri musik itu sendiri. Banyak dari perusahaan-perusahaan itu membuat lebih banyak uang dari iTunes, yaitu bisa disebut sebagai musik download file, dari penjualan CD asli mereka. Apple sendiri sudah menjual sekitar 22 juta iPods pemutar suara atau pemutar musik digital dan lebih dari 500 juta lagu, meskipun toko musik iTunes ini bertanggung jawab atas 82% dari semua musik download secara legal di iOS. Namun perusahaan ini tetap tegas. Tetapi jika menyerah pada produser musik, hal itu dapat dianggap sebagai kelemahan komersial. Kemudian dapat dilihat dari pengalaman iOS yang terdapat pada perangkat handphone Apple yang pernah mengalami kegagalan dalam pembaharuan yang membuat para pengguna Apple ini harus membawa Apple-nya ke iBox untuk diperbaiki. 3 orang ini dituntut dan semua milik Apple UPT situs dan penggemar berat produk perusahaan, yaitu The Block, telah muncul di situs mereka. Dan mereka dipaksa untuk mengungkapkan sumber mereka yang berkuasa untuk melihat kerahasiaan komersial lebih penting sebagai hak untuk pidato individu, yaitu Apple rentan terhadap kebocoran yang dapat merugikan keuntungan mereka. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam video ini mengenai sejarah singkat dan analisis tata kelola dari perusahaan Apple Inc. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.